Dalam sejarah Indonesia, zaman kolonial menjadi zaman yang banyak sekali terjadi peristiwa. Di antaranya ada perang besar yang sampai menghabiskan kas hingga membuat pemerintah kolonial bangkrut. Nah, kali ini saya, Mulyana Putri Awali, akan membahas tentang Perang Diponegoro, di mana perang ini menyebabkan krisis ekonomi pada pemerintahan Belanda pasca perang berakhir. Mendengar nama Diponegoro, pasti kalian sudah sering mendengarnya, bukan? Sekilas Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro sebagai perang dengan korban yang sangat besar hingga menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu dari Belanda. Perang Diponegoro bahkan menjadi perang terbesar selama masa pendudukan Belanda di Indonesia. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyat. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali dari 20 Juli 1825, di mana istana mengutus dua bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan membunuh di Tegalrejo. Saat itu, Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan priai yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti di beberapa wilayah pada tahun pertama pergolakan meluas ke arah timur, mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Perang Diponegoro dilakukan melalui taktik gerilya. Puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda mengerahkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stelsel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasah Sentot Prawirodijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang melemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Baptiste Clarence. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal de Kock untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Jawa di bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk penangkapan Diponegoro. Pada akhirnya 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro
mau menyerahkan diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan di Gedung Karasidenan, Semarang, di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Benteng New Amsterdam pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1850. Itulah tadi cerita dari Perang Diponegoro. Okay, I understand.